Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, masih bersama saya dengan Muhammad Ren Hamzah. Saat ini baru jam 2.20. Saudaraku, ini adalah saat-saat yang hening, kemudian sunyi, sepi. Banyak manusia pada saat ini sedang terlelap oleh tidurnya, di peraduan tidurnya. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang Allah pilih, justru dia ingin bangun di waktu-waktu yang edisi terbatas ini, limited edition, yaitu waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang Allah turun ke muka bumi, yaitu sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya, dia untuk menemui khusus para hamba-hambanya. Masya Allah, betapa beruntungnya kita bisa bertemu seorang direktur misalnya. Dia sangat sibuk, super sibuk. Kemudian dia mau menemui kita sebagai karyawan biasa. Tentu sebuah kebanggaan. Atau kita rakyat jelata mau ditemui oleh bupati, wali kota. Rasanya bangga sekali. Atau yang lebih tinggi, tahu-tahu kita diundang oleh gubernur untuk jamuan, undangan spesial dan jamuan terbaiknya. Subhanallah. Dan tentunya kita bisa bangga lagi kalau kita diundang oleh seorang kepala negara, presiden, perdana menteri, raja, di tempat yang istimewa, di waktu yang istimewa. Pastilah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir di acara pertemuan, di acara undangan, di acara jamuan tersebut. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Rabb kita, Tuhan semesta alam, penguasa alam semesta, penguasa langit dan bumi, penguasa seluruh jagat raya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemuliaannya. Ya ini Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir. Enggak semua orang bisa hadir di malam-malam seperti ini. Bahkan para raja-raja pun, para perdana menteri, para presiden, itu tidak akan bisa hadir seperti hadirnya ibu bapak pada malam ini. Berarti ibu bapak benar-benar orang spesial yang Allah pilih. Dan betapa beruntungnya kita dalam undangan Allah. Tanda cinta seorang hamba kepada Rabbnya. Dia mau berusaha, dia tidur cepat, dia berwudu sebelum tidur, dia sholat dulu, sholat fitir, kemudian dia sholat wudu, kemudian dia tidur menghadap kiblat, menghadap kanan, lalu dia berdoa, baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, baca ayat kursi, baca salawat Nabi, beristighfar, kemudian dia tidur. Dan alhamdulillah Allah bangunkan ibu bapak semua. Ini sebuah karunia. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merenung betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Coba mari kita renungkan. Setiap hari kita ini bisa bernafas, bisa menghirup udara segar, bisa mengeluarkan nafasnya. Dan ini gratis, yang tidak pernah kita pinta kepada Allah. Ada nggak kita tiap hari, ya Allah berikan saya nafas? Nggak pernah. Tapi Allah berikan itu secara cuma-cuma. Segala puji bagi Allah atas nikmat nafas yang telah kita lakukan setiap hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Adakah kita pernah mensyukurinya nikmat-nikmat bisa bernafas secara gratis ini? Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi kah yang hendak kamu dustakan? Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, pernahkah kita merenung? Alhamdulillah, sampai hari ini mata ini masih bisa menatap cahaya. Sampai hari ini kita masih bisa melihat kedua orang tua kita yang masih hidup. Sampai hari ini kita bisa melihat pasangan kita.
Sampai hari ini kita masih bisa melihat anak-anak kita. Sampai hari ini kita masih bisa melihat lucunya cucu-cucu kita. Sampai hari ini kita masih bisa bertemu, melihat, menatap teman-teman kita. Bayangkan, mata ini begitu mahal harganya. Kalau saja sama Allah kita ini gak dikasih mata, kita ini buta, tentulah tidak sempurna kehidupan kita di muka bumi ini. Saudaraku, kalau saja kita tidak punya mata atau mata kita copot satu, pastilah kita akan kesulitan, kita akan cacat, kita akan malu. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat mata, nikmat bisa bernafas. Pernahkah kita merenung, kita malam ini masih bisa mendengar suara-suara anak kita, cucu kita, suami kita, istri kita, masih bisa mendengar alunan ayat-ayat Allah, masih mendengar tausiah-tausiah, atau justru kadang telinga ini banyak kita lebih gunakan untuk lalai dari Allah, mendengar musik, mendengar yang tidak baik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang hendak kamu dustakan? Saudara-saudaraku yang dimanapun Anda berada, pernahkah kita merenung, hati kita masih bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah? Dan tanda-tanda orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya bergetar, nama Allah bergetar, hatinya, telinganya, ya, dia bergetar, merasakan getaran itu. Dan dia merasa senang ketika dia ada lantunan ayat-ayat suci, hatinya tenang, tentram, damai. Dan siapakah yang memberikan getaran-getaran itu? Kecuali Allah. Dan Allah berikan hanya untuk orang yang beriman. Atau barangkali kita yang punya hati qalbun mayit, hati yang sudah mati, tidak ada rasa getaran ketika ada ayat-ayat Allah itu kita dengarkan. Atau kita tak bergetar ketika suara azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kita tak bergetar ketika muazin Bilal memanggil untuk sholat, sehingga karena tak bergetar hati kita, tak ada kita beranjak dari kantor kita, dari rumah kita, dari rebahan-rebahan kita. Betul-betul kita asik, tidak mau memenuhi panggilan azan tadi karena tak bergetar hati kita. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenung berapa kali Allah telah menyelamatkan kita dari jalan yang salah? Ketika kita bertemu orang yang salah, jalan yang salah, Allah selamatkan, Allah berikan kita hidayah sehingga kita kembali lagi ke jalan yang benar. Ini semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merenung berapa banyak Allah menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita di hadapan manusia, sehingga orang masih menghormati kita, orang masih menghargai kita, orang masih memanggil kita ustadz, orang masih memanggil kita kiai, orang masih memanggil kita dengan sebutan yang penuh hormat. Kalaulah mereka itu sahabat-sahabat kita itu, manusia itu tahu aib-aib kita, dosa-dosa kita, mungkin mereka akan jijik dengan kita. Mungkin sumpah serapahnya akan selalu dihadapkan kepada kita. Jadi bukan karena kita soleh, bukan karena kita udah baik, tapi karena Allah yang baik, pintar menutup, Allah yang mampu menutup aib-aib kita dengan serapat-rapatnya. Pernahkah kita bersyukur atas karunia Allah itu yang Allah telah menutup hati-hati kita? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa kali pernahkah kita merenung berapa kali Allah membiarkan kadang kita terluka, terjatuh, tersakiti, kadang kita
dibuat oleh Allah beberapa hal yang di dalam perjalanan hidup kita merasakan sedih, sengsara, menderita. Tahukah kenapa itu terjadi? Karena Allah sengaja membiarkan agar kita ingat kepada Allah. Dan tempat terbaik kita adalah untuk bersandar, adalah dengan ruku dan sujud kembali kepada Allah. Luka-luka kita, penderitaan kita, kesedihan kita, kebangkrutan kita, sakitnya kita, supaya kita kembali sadar. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa itu semua, supaya kita kembali ingat Allah dan kemudian kita ruku dan sujud. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat ada yang hilang, kalaulah kita melihat ada yang meninggalkan kita, kalaulah kita melihat dalam diri kita, kehidupan kita ini ada yang kecewa, lihatlah terhadap apa yang masih tersisa. Jangan cuma kita menghitung kekecewaan, kesedihan, kesulitan, sakit dan sebagainya, tapi hitunglah nikmat yang tak pernah ada habisnya. Napas yang terus gratis, anggota tubuh yang gratis. Kalaulah anggota tubuh kita dibeli, tentunya mahal sekali harganya. Saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita genggam, melainkan seberapa banyak kita sadar, menyadari, dan mengakui bahwa semuanya adalah karunia Allah atas nikmat-nikmat ini. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saudaraku dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bersabarlah, sebab di balik segala macam luka, kesedihan, penderitaan, sakit, Allah sedang menyusun sesuatu untuk kita yang lebih baik dan lebih indah, tak pernah yang kita bayangkan. Artinya kita ketika diberikan kesulitan, bersabarlah. Ketika Allah memberikan kepada kita ujian, bersabarlah. Masih banyak kenikmatan lain. Banyak kalau kita mau lihat penderitaan lebih jauh. Banyak saudara kita di sana, jauh di sana di Palestina. Mereka berlapis-lapis kesedihan dan penderitaannya. Mereka menghujam terus-menerus tiada henti kesusahan dan kesulitannya. Mereka terusir dari rumahnya. Mereka tidak nyaman dan tenang, dibom oleh Yahudi laknatullah, Israel laknatullah. Pernahkah kita merenung, memikirkan mereka, peduli dan empati kepada mereka? Pernahkah tegak hati kita ingin menyisihkan sebagian rezeki dari Allah juga, rezeki itu bukan dari kita, dari Allah, untuk kita berbagi kepada saudara muslim kita yang ada di Palestina? Oleh karena itu, wahai saudara-saudaraku, ayo mari buka kesadaran hati kita. Kalau kita masih susah, justru dengan kita sedekah kita akan menjadi senang. Kalau kita susah rezekinya, seret rezekinya, justru akan menjadi pelancar rezeki kita dengan kita sedekah. Kalau kita masih miskin, justru Allah akan mengayakan kita dengan sedekah. Percayalah itu kalau kita yakin kepada Allah. Sedekah itu membuka jalan keluar. Sedekah itu yang tadinya menderita jadi bahagia. Sedekah itu yang tadinya gak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Sedekah itu banyak manfaatnya bagi kita, diampuni dosa, diberatkan timbangan amal soleh, menjadi penerang di alam kubur. Masya Allah, betapa banyaknya dan berapa beruntungnya orang-orang yang suka bersedekah. Itu Allah rahmati hidupnya, didoakan para malaikat, didoakan orang-orang baik. Insya Allah saya pun bukan orang baik, belum orang baik, pengen jadi orang baik, selalu mendoakan. Ini di sepertiga malam ini adalah waktu yang mustajab untuk mendoakan para dermawan yang peduli Palestina. Saudaraku, mudah-mudahan muhasabah ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Nanti kita lanjutkan di video yang kedua untuk berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan kita berdoa kepada para dermawan yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya video ini, dan bagi Anda yang ingin berdonasi, Anda bisa menghubungi di telepon saya, HP saya, WA saya 0813
1501 3783. Sekali lagi 0813 1501 3783. Terima kasih. Mudah-mudahan renungan kita di malam ini menghujam, kemudian kita terus untuk menjadi pribadi yang soleh, bertekad untuk terus bangun, memenuhi undangan Allah di dalam jamuan Allah. Betapa beruntungnya ibu bapak yang bisa bangun di tengah malam. Betapa beruntungnya antum semua bila sudah bisa merasakan manis lezatnya iman, manis lezatnya sholat malam, indah dan nikmatnya iman, indah dan nikmatnya bisa sholat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.